Setelah kita mempunyai 8 toko, kita fundraise ke Alpha JWC $8 juta, lalu Sequoia Capital beberapa bulan yang lalu di $20 juta. Salam sukses, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Michael Ginarto, di channel @michaelginarto. Pada hari yang istimewa ini, kita kedatangan bintang tamu, anak muda yang sudah menjadi milioner dan jadi sensasi seluruh Indonesia. Siapakah dia? Pendiri Kopi Kenangan. Selamat siang. Selamat siang, pleasure to be here. Pleasure to be here. You're younger than me. I call you bro aja, jangan panggil Pak ya. Siap. Bebas bro. Yes. So pada hari ini kita mau belajar dan sosoknya seorang Edward Tirtanata ini kan sangat amat inspirational. You are all over the news and your stores is all over Indonesia. So kita mau belajar nih from your experience gitu loh. So how are you, Bang? I'm good. And for the record, I don't think I'm everywhere in the news. And my store juga belum all over Indonesia lah, baru mungkin all over Jabo. And hopefully kita bisa soon to be all over Indonesia and beyond, di luar negeri juga, ya. Di seluruh Asia Tenggara kalau bisa gitu ya. Sekarang tuh kita udah ada 160 and buka satu per hari at the moment. One store a day. Yeah, one store a day. Oke, keren banget ya. Take me back a little bit the backstory of Kopi Kenangan. Okay. Gimana idenya come about, and because seperti yang you share, dulunya bukan pengusaha kopi ya? Iya, pengusaha teh. Perusahaan teh ya? Iya. Jadi waktu itu I started my F&B journey itu kan tahun 2015 ya. Tahun 2015 itu gue bikin tea house sama Lewis and Carroll. Yaitu gabungan dari nama C.S. Lewis dan Lewis Carroll. Dua-duanya adalah penulis yang adalah pencinta teh juga gitu. Jadi dari situ akhirnya kita did pretty well. Kita total ada 5 toko kayak waktu itu sampai dengan 2017, dan ada kayaknya kita juga udah salah satu yang terbesar untuk premium tea. Cuman kita nggak melihat bahwa ini tuh bisa dikembangkan lebih jauh daripada ini gitu. Gua nggak ngelihat bahwa Lewis and Carroll ini bisa sampai ada 10 toko dan atau bahkan 100 toko gitu. Sementara ambisi gue itu kan sebenarnya pengen menjadi sebuah perusahaan yang besar banget gitu. Think of Starbucks yang ada 20,000 stores, think of McDonald's yang ada I don't know how many thousand stores. Jadi ambisi gue tuh lebih dari sekedar cuma 10 toko doang gitu. Jadi and everything in life semua kan sebenarnya dimulai dari visi dulu ya. Visi lu tuh lu mau jadi apa? Apakah lu udah puas dengan satu kafe kecil? Apakah lu baru puas dengan 10.000 toko gitu, 10.000 QSR chain? Itu dimulai semua dari sana. Jadi karena gue melihat bahwa visi gue nggak bisa terrealisasi di Lewis and Carroll, gue akhirnya mencoba untuk membuat sesuatu yang lebih masif, yaitu Kopi Kenangan. Karena kenapa? Kita lihatin ada missing gap di Indonesia. Kita sama ini kalau gue minum kopi, mungkin pada saat tanggal muda ya minum Starbucks, pada tanggal tua ya minum instant coffee gitu. Kok kayak di tengah-tengahnya nggak ada gitu. Yes. Kalau misalnya lu minum Starbucks gitu ya tiap hari atau yang sejenisnya, 40.000 dikali 30 hari 1,2 juta, UMR 4 juta. Jadi artinya itu sekitar 30% dari minimum wage. Bukan sesuatu yang bisa diminum orang setiap hari gitu. That's right, yeah. Jadi makanya kita mencoba untuk membuat sesuatu yang kualitasnya sama atau mungkin lebih baik daripada secangkir kopi yang 40 ribuan gitu. Tapi harganya merakyat, yaitu di bawah 20.000 gitu. Jadi dan kebetulan waktu gua ngeliatin kan kopi susu lagi trending ya di Indonesia. Tapi tuh baru ada satu pionirnya yaitu Tuku. Tapi gua tuh aneh, ini kenapa kok banyak yang niru Tuku tapi bikin tokonya itu sebelahan semua gitu. satu Cipete, lalu di pasar Santa semua di pasar Santa gitu. Padahal kan secara bisnis kalau lu liatin dari packagingnya aja kan ini sebenarnya lebih mirip sama bubble tea gitu. Bubble tea tuh bagusnya di mana? Di mall sama di office. Jadi maka dari situ akhirnya gue mulai di office, yaitu di Menara Standard Chartered. Karena waktu itu modalnya kita pas-pasan, akhirnya kita makanya di office dulu, karena office lebih murah lah daripada di mall. Di mall semua mahal, nggak ada yang murah. Exactly lah. Jadi kita mulai di Stanca, kita buka toko pertama, break even 3 bulan, kita lalu akhirnya punya 8 toko.
sampai dengan setelah kita mempunyai 8 toko, kita fundraise ke Alpha JWC $8 juta, lalu Sequoia Capital beberapa bulan yang lalu di $20 juta. Luar Kira-kira biasa. seperti itu. Ya. Luar biasa. Saya baru tahu loh, ternyata dulu pernah bikin Lewis and Carroll. Ya. Actually Lewis and Carroll kan ada di Senayan City kan, Ada, yang di iya. bawah sebelahnya itu kan ya. So itu ternyata is your pet project yang you rasa mau scale up, cuman you don't really feel it ya, nggak kerasa ini bisa scale up sampai puluhan ribu toko gitu ya. Iya, karena kalau gue bayangin misalnya Lewis and Carroll kita taruh di Satellite City gitu lah ya, itu kayaknya nggak akan laku karena kemahalan. Satu cangkir kan 40 ribuan kan, gitu. Jadi makanya bukan sesuatu yang bisa diminum tiap hari lah. Iya. So dari Lewis and Carroll itu bisa ke kopi kenangan itu ada yang you pelajarin nggak dari Lewis and Carroll untuk rancang kopi kenangan, and kenapa namanya kopi kenangan gitu? Jadi yang gue pelajarin pas gue buka Lewis and Carroll, mungkin for the first 2 months itu tuh gue nggak ada customer sama sekali. Wow. Gue bingung ini kenapa nih berat banget gitu. Apakah ini gue harus tutup? Apakah gue harus ganti strategi atau apa nih? Tapi kita akhirnya mencoba beberapa strategi marketing dan akhirnya jalan sampai dengan hari ini kita ada 7 kayaknya hari ini. 7 toko ya? Kita ada 7 toko Lewis and Carroll. Nah, lalu yang gue pelajarin kenapa waktu itu tuh susah banget untuk Lewis and Carroll sampai ada customer, itu karena namanya terlalu mahal, kedengarannya terlalu eksklusif. Orang akhirnya takut masuk gitu. Jadi makanya branding itu sangat penting dalam bisnis apapun lah, mau F&B, consumer goods, startup, karena dari branding lu, orang tuh udah ada sebuah feeling mungkin ya. Pas denger Lewis and Carroll, orang udah denger, wah mahal gitu, high end gitu kan. Cuman mungkin kalau pada saat kopi kenangan, ya pasti kan langsung, wah ini pasti murah gitu. Akhirnya makanya orang datang berani mencoba karena nggak takut mahal, lalu karena suka akhirnya ada jadi return customer. I see. I tertarik di how you can build a business from scratch. Bisa jadi you pitching ke JWC Venture, got your first 8 million. Itu apakah you tunggu semuanya sempurna dulu, ya kan? Kayak 6P kan, price, produk, apa segala macam, people. You bikin sempurna dulu baru you pitching, atau what? Thought prosesnya gimana? Oke. Mungkin sebelum gua jawab itu, kita bisa discuss dulu what is a VC sebenarnya. Iya, what is a VC? The most common misperception buat VC adalah orang mengira bahwa VC itu hanya untuk tech. That is not the case. VC itu adalah growth investing. Growth investing dalam artian mereka itu mencari sesuatu yang belum perfect, yang masih banyak kekurangan, tapi in high growth stage gitu. Jadi sebagai contoh, misalnya sepatu yang gue pakai ini Allbirds. Allbirds ini is a $1 billion company. I think created 3 or 4 years ago gitu. Jadi dan ini diinvest sama VC juga. Jadi VC itu nggak harus ke tech, bisa ke consumer goods, bisa ke berbagai macam bisnis selama itu adalah sesuatu yang bisa grow very fast gitu. Jadi makanya kita liatin VC di US misalnya, mereka udah invest ke Allbirds, ke Away, itu jualan koper tapi bisa unicorn juga gitu. Atau misalnya kayak bahkan ada kalau nggak salah tuh bed mattress aja tuh bisa jadi unicorn kalau di US gitu. Karena kenapa semua tuh growing-nya very fast. Nah jadi makanya kita memberanikan diri pergi ke Alpha JWC with keeping that in mind gitu. Oke. Kita belum ada tech angle-nya, but soon to have tech angle. Tapi Kopi Kenangan at its core itu adalah consumer goods company gitu. It's a brand. Itulah yang kita jual ke VC-nya. Kita kasih lihat bahwa kita 8 toko, semua break even dalam 4-5 bulan. Lalu semua tempat yang kita buka itu tuh jalan, nggak ada satupun yang nggak jalan. Kita mau buka di LG, kita mau buka di basement, kita mau buka di lantai paling atas, paling ujung pun juga jalan gitu. Artinya itu menunjukkan apa? Skalabilitas gitu, scalability. Pas kita udah tahu bahwa konsep ini itu scalable, bahwa kita taruh di mana aja jalan dan kita bisa grow cepat, tentunya VC juga tertarik. Karena artinya gue kasih lu duit berapa, konsep ini tuh bisa grow lebih cepat lagi gitu. Jadi itulah the essence of VC, growth investing gitu. Kalau VC kan banyak orang minder
begitu dibilang VC aja takut mau pitching bagaimana caranya gitu loh. Iya. How did you do it gitu loh? Kok lu punya the guts and kok langsung aja gitu and sekali coba, sekali pitching langsung dapat funding atau did you have to try again atau gimana? Did you change any approach? Apa fail? Please come try again atau gimana? Jadi mungkin bedanya sama mungkin something about me, gue orangnya nekat. Jadi gue disuruh pitch ke VC ya pitch aja gitu. Ya udah, worst comes to worst ya gue fail gitu. Cuman I believe kayak what Michael Jordan said, you miss 100% of the shot you don't take kan. Jadi Michael makanya Jordan. might as well gue coba aja gitu membandingkan diri. Iya. Lalu pada saat gue ketemu Alpha, actually mereka kasih kita offer from the first meeting gitu. Karena kita udah answer semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di semua VC. Karena VC itu untuk make an investment case selalu semuanya itu harus answer a few kriteria gitu. Kriterianya apa saja? Pertama, what problem are you trying to solve gitu. Lalu yang kedua, why now? Kenapa sekarang? Kenapa nggak dari dulu banget lu udah invent gitu misalnya. Lalu TAM itu total addressable market. Seberapa gede marketnya? Kalau misalnya lu dalam 5-7 tahun ke depan, lu bisa berapa gede dan berapa persen market share dari TAM tersebut gitu. Lalu abis itu solutionnya apa? And most probably the solution ya it's your business atau your brand. Kira-kira sih palingan lalu people-nya siapa gitu. Who are the people running the company? Background lu apa? Kenapa lu yang paling cocok untuk membangun konsep tersebut gitu. Dan tentunya yang lebih lucu lagi dari VC, tadi kan lu mention apakah lu udah punya semua P-nya gitu. Kebanyakan company pada saat dapat seed funding kayaknya belum ada satu pun P gitu. Gitu ya. Kayak misalnya Nggak contoh ada people, you just one man show gitu one man show dan sebagainya. Sebagai contohnya misalnya gue tahu di salah satu portfolionya Alpha, gue nggak akan bilang namanya. Pada saat dapat funding, dapat term sheet, literally bisnisnya belum ada, PT aja belum ada. Gila, hebat ya. Tapi karena lihat idenya, lalu kebetulan dia juga dari Harvard, people gitu. Lalu dia liatin, time yang dia mau hajar tuh gede. Jadi oke, then I'll make the investment gitu. Karena VC unlike PE itu bukan mencari sesuatu yang perfect. Mencari sesuatu yang ada kemungkinan jadi besar, meskipun ada banyak sekali imperfection dalam company tersebut gitu. Walaupun pas kita pitching nggak tahu all the answers, how to source the suppliers, how to hire the right people. Walaupun nggak ada itu semua, kalau idenya bagus and they see you as a person, you have a person of integrity, kemungkinan dapat funding besar gitu. Besar gitu. Oh, jadi gitu ya? Dan bahkan kayaknya kebanyakan portfolionya VC pada saat dapat seed funding atau pre-seed funding atau angel investor, nggak, product to market fitnya belum ada. Benar-benar cuman kira-kira ini problem yang gue mau coba solve gitu. Jadi nggak usah minder, nggak usah takut produk lu belum sempurna, karena it's not expected to be perfect gitu. Tapi khusus di Asia Tenggara compared to the US, mungkin problem terbesar dari startup, dan actually kebanyakan orang yang coba datang ke gua minta advice untuk pitch deck mereka, rata-rata gua atin tuh yang problem terbesar adalah di TAM-nya, total addressable market. Karena VC harus convince gitu. Oke, bisnis ini bisa nggak kira-kira nyampe revenue $100 million gitu. Kalau if they cannot imagine it, if they cannot see it, then most probably mereka nggak akan invest dulu gitu. I see. Kayak kopi kan gampang lihatnya untuk nyampe omset $100 juta gitu, karena ada sebuah marketnya gede. Gitu. Besar ya. Dulu pertama kali dapat funding minta 8 juta langsung dikasih, apa minta 80 juta dikasihnya 8 juta? In fact gue minta 2 juta. Oh, minta 2 juta? Dikasihnya 8. Oh gitu, dikasihnya 8. Oh, bisa gitu ya? Iya, bisa kayak gitu juga. Karena buat VC tuh harga tuh kedua gitu. Mereka sama suka idenya, mereka malah bisa kasih lebih. Oh gitu. Karena ya? idenya gini, oke, mungkin kalau gua ngeliatin dari revenue dan EBITDA lu, misalnya ya, gue bikin angka buat illustration aja. Misalnya kalau gue ngeliatin kayak valuation lu tuh cuma 1 juta, tapi gue nggak apa-apa deh, gue kasih lu 3 juta, gue kasih lu valuation 10 juta gitu, overvalued by 10 times. Tapi does it matter gitu untuk VC? Kemungkinan besar enggak, karena mereka kan aimnya mau jadi unicorn. Apalah artinya
gue bayar kemahalan 3 juta hari ini dibandingkan dengan valuation nanti lu bisa nyampe misalnya $1 billion gitu. Yes. Mereka nggak pernah hitung-hitungan pas gitu. Bahkan pada saat gue ke Sequoia, pada saat gue pitching, dia gambar gue di whiteboard. Oke, Edward, ini gue bikin angka-angkaan aja ya. Oke, Edward, nih gue kasih lu 2 juta untuk valuasi 2 juta untuk valuasi 6 juta, atau 3 juta untuk valuasi 7 juta, atau 4 juta valuasi 6 juta, lu pilih sendiri deh. Hah? Digituin gitu. Iya. Bingung karena, dong ya. Apa? Bingung dong ya. Bingung juga sih digituin. Hah? Iya. Oke. Ya, gue kira pilih ya salah satu opsi tersebut lah, gitu. Angkanya sayangnya gue nggak bisa share, cuman itu sebagai sebagai contoh aja bahwa VC itu yang penting itu adalah ide dan growth gitu. Mereka nggak gitu liatin angka yang kecil-kecil gitu, nggak. Oke. Nah, waktu pitching itu dapat misalkan katakanlah kan everybody knows you got $28 million in total lah, ya kan, from AWC and Sequoia kan. Nah, itu langsung dikasih 28 juta, apa how does it work sih kalau in VC world? Kalau Sequoia itu kalau pasti kasih full. Kalau Upfront. upfront. Tapi setahu gua ada juga beberapa fund yang terutama seed funder kasihnya itu emang in tranches sih. Lu dikasih KPI, abis lu reach KPI ini lu gua kasih segini gitu. Misalnya again gua bikin angka sendiri. Misal oke, lu abis mencapai 100 toko gua kasih lu 1 juta. Toko ke-200 gua kasih 3 juta. Mungkin kayak gitu bisa juga gitu. Dan yang biayain kan mereka. Jadi 28 juta itu for the growth of the business or for you personally atau bagaimana sih? How does it work? VC nggak pernah beli saham. VC itu selalu subscribe saham. Jadi artinya issue new shares. Jadi duitnya untuk company bukan untuk pribadi gua. Oke. Jadi orang pikir kan, oh gila dapat 28 juta dagang kopi. Itu 28 juta nggak pernah satu pun masuk kantong gua, semuanya untuk company. Oke, misperception. Jadi ini bagus juga kita ada pembicaraan hari ini. Jadi gue bisa paparkan gitu myth versus realitinya untuk VC investing, untuk growth investing. Betul. I know you are famous for saying entrepreneurs are jack of all trades but master of money. Oh, gitu you know, oke. Yeah, of course lah. Gitu Nice. Iya kan. What do you recommend entrepreneurs do? Kalau mereka misalkan kayak gini ya, mereka ini mau oke, saya ada ide mau jualan furniture, gitu kan. Hati saya di furniture, gitu loh. Tapi what will make money is not in the furniture business, gitu loh. Dia udah coba furniture, is not making money. Dia mesti persisten dagang furniture, or dia should shift the venture and focus on the money. Iya kan? Oke, I will do whatever makes me money. Nanti kalau udah kaya raya, gua mau buka furniture terserah. What do you recommend people do? Gitu. Oke, first of all sebenarnya maksud gue dari quote tersebut, Jack of all trade, Master of money itu sebenarnya bukan untuk di industrinya, tapi what do you do as a CEO gitu. What do you do as a CEO meaning lu sebagai CEO, apakah lu harus yang paling pintar di finance? Yeah. Apakah lu harus paling pintar di teknologi? Atau mungkin HR atau marketing? No, you don't have to. Yang paling penting itu adalah lu know how to get the money, know how to get revenue gitu. Tapi you don't need to be the best in accounting, HR atau apa, karena you're a jack of all trade. Yes. As long as you understand, lu nggak perlu paling ahli dari semuanya gitu. That is when you actually have to hire people gitu, karena a company itu only as good as the people they hire. Jadi makanya tugas lu sebagai CEO adalah mengerti semuanya dan hire expert untuk melakukan hal-hal penting di dalam sebuah perusahaan gitu. Lalu untuk going back to your question, kalau misalnya passion lu di furniture, lalu abis itu apakah go for the money, abis itu bawa furniture, tough question. Mungkin lebih baik, mungkin furniture is not a good example ya, karena furniture kan sebenarnya marketnya gede. Misalnya lu suka tanaman kaktus gitu ya, suatu kan yang sangat kecil gitu, niche banget. Yeah. Kembali ke visi hidup lu gitu, visi hidup lu pengen happy aja, yang penting ada duit cukup setiap hari, atau lu mau jadi
pengusaha besar gitu. Kalau mau jadi pengusaha besar, maybe you should aim for the money first and buy cactus using your money gitu. Cuman kalau visi lu cuman untuk you have a one nice shop, jualan kaktusnya terbaik di dunia atau di Indonesia, ya why not? If you makes you happy Passion, gitu. ya. Passion. Ya. Jadi lu maunya apa? Lu mau passion atau mau uang gitu? That's right. You employ berapa banyak orang sekarang total? Kita total ada 1.400 orang di level toko, lalu di HQ kita ada 120 orang untuk saat HQ ini. 120 orang Ya. ya. Do you personally handpick them? Of course not, karena 1.400 orang gue harus interview tiap hari juga, gue nggak bisa. Jadi BOD aja ya, BOD paling ya. Board of jadi Director. semua C level, VP level pasti gue handpick. Tapi kalau untuk bahkan manajer pun juga nggak semuanya, beberapa gue yang pilih sendiri. Tapi ini ada apa namanya, in an organization, in a startup, lo harus empower your team supaya mereka tuh selalu bisa punya otonomi sendiri gitu ya. Jadi makanya nggak semua gue handpick. I see. How do you attract the best talent? How to attract the best talent? Yang paling penting, don't attract talent using money. That's actually one of the worst thing you can do gitu. Pakai money ya. Pakai money, karena ujung-ujungnya lu attract-nya kutu loncat gitu. Lu nggak bisa attract talent yang benar-benar in it for the vision gitu. Makanya hampir semua orang yang join kita tuh untuk stock option. Actually hampir semua senior manager and above di company kita itu punya saham di Kopi Kenangan gitu. Jadi mereka ke gue bukan karena gaji gede gitu. Mereka ke gue karena mereka percaya pada company-nya. Mereka akan do everything, they will do everything to make sure that the company itu bisa grow gitu, bisa nilai saham mereka makin lama makin naik. Jadi makanya yang paling penting di dalam attracting talent itu adalah lay out what is your vision, and then give a little bit of stock to your employee gitu. Tapi they have to believe in the vision first. Believe that Kopi Kenangan bisa become the largest F&B brand in Southeast Asia. Kalau if you don't have a vision, ya susah. Pasti ujungnya lu cuma attract kutu loncat gitu biasanya. Betul. Pernah fire orang nggak? Pernah. Bisa. Maksudnya because of what gitu? Biasanya karena misconduct sih. Misconduct dalam artian even if they have stock option. Kebetulan yang ada stock option gue belum pernah fire. Cuman yang kalau misalnya gue fire karena misconduct, misalnya cheating gitu. Cheating dalam artian misalnya ya nyolong duit atau apa, atau mungkin bahkan ambil susu di toko gitu kan. Susu kan bisa dijual lagi kan. Itu sesuatu yang tentunya harus secepatnya ditindaklanjuti gitu. Harus di fire. Karena itu tuh hanya akan jadi kanker dalam perusahaan lu. Lu ada satu di perusahaan, ujung-ujungnya pasti menjalar kemana-mana gitu. Si A juga nyolong susu, gue juga deh mau nyolong susu juga gitu. Jadi itu sesuatu yang lu harus basmi bantai dari awal. Dari awal ya. It's good. So kembali lagi ke pitching nih ya. Bikin pitch deck itu harus sempurna nggak sih? Or just PowerPoint aja udah enough gitu loh? Nggak harus perfect at all sih. Yes. Sebenarnya kalau menurut Sequoia yang penting ada clarity of thought. Lu jelas lu maunya apa gitu. Lu jelas lu mau ngapain. Karena banyak orang tuh deck pas bikin deck mereka tuh terlalu mencoba try too hard. Akhirnya jadi kebanyakan poin akhirnya hilang gitu. Message-nya tuh apa dalam deck lu. Bisa di Google juga, lu bisa coba Google misalnya pitch deck Airbnb atau pitch deck Facebook dan sebagainya, itu di internet ada semua. Lu bisa lihat pitch deck awal mereka, sederhana banget, cuma PowerPoint. Ayo udah pernah sih. Dan PowerPoint-nya nggak even didesain, nggak apa, putih dan hitam doang. Nggak ada gambar, nggak ada graf. Jadi doesn't have to look pretty, yang penting the clear of thought and benar-benar research-nya benar ya, the TAM-nya udah benar ya, total addressable market-nya benar ya. Oh, that's good. Bagaimana caranya lu buka 160 toko within 2 years? Oke.
Jadi a year ago Yeah. kita ada 8 toko. Hari ini kita ada 160 toko dan kita open one per day. Caranya itu adalah learning by doing. Karena kenapa? Pas kita buat toko pertama, itu prosesnya lama banget. Mungkin 3-4 bulan gitu. Lalu pas kita buat toko kedua, itu kayaknya cuma mungkin 2 bulan. Lalu lama-lama kita makin pintar, makin cepat. Makin Sampai efisien. lama-lama akhirnya jadi template gitu. Jadi cara buka sebuah toko itu udah di-ingrain di semua BD team kita. Oke, gua artinya pada saat bikin toko, gua sekarang udah nggak mau bikin desain dokumen lagi. Udah, gue kasih layout ke kontraktor bisa langsung bikin jadi gitu. Jadi kita growing together with all our stakeholders untuk supaya bisa setiap hari ya makin pintar buat tokonya makin cepat gitu. Jadi kita bisa grow begitu cepat karena kita empower all of our stakeholder dari kontraktor sampai employee gitu. Jadi the more you do, the better you will get. Yeah. Each and every store buka pasti lebih efisien, lebih bagus, efisien, lebih bagus sudah aja. belajar kan There's makin no lama. formula to success. Pokoknya just keep on doing it Yeah. and improving every single store you open ya. And coming back to my first point juga, Yes. nggak harus perfect dari awal pas dapat funding. You're still learning gitu. You're still Yes. trying to be better. Yes, yes. And a good VC understands that. Yes. And when you first pitch udah langsung minta 2 juta dikasih 8 juta ya. Iya. Oh, juga lucky juga ya. Boleh dibilang nggak lucky ya. Iya. Wow. But then you over deliver anyway ya. Iya, we over deliver Iya. karena KPI kita actually adalah 100 toko Oktober tahun depan. Kita udah nyampe 100 toko 2-3 months ago gitu. Oke. Jadi kita nggak over promise, malah kita over deliver. VCs love that gitu. Artinya lu adalah overachiever. Lu selalu mencoba to give more to the company and the stakeholder gitu. Betul. Kalau VC involved in daily operations or they put people in the POD to run daily operations or Never. VC beda sama PE. PE itu kalau PE they control your company biasanya. They even hire an external CEO in some cases gitu. Beda dengan VC. Kalau VC tuh mereka yang dipegang tuh foundernya gitu. Jadi makanya lu di make sure bahwa lu run everything, you try to grow this, and I wouldn't hire an outside CEO unless udah kayak WeWork lah sampai meledak gitu udah ya. gede banget ya. Udah gede banget meledak ya mungkin different story gitu. Cuman kalau liatin foundernya Airbnb, foundernya Facebook, tetap sampai hari ini masih CEO-nya gitu. Betul. Dan semuanya dinilai sama Sequoia actually. Dan Sequoia tuh selalu pegang foundernya. Mereka nggak pernah pegang company-nya atau business modelnya. Gitu. The owner, the founder-nya ya. Tantangannya apa aja sih selama ini 2 tahun terakhir? Tantangan terbesar tentunya adalah produk konsistensi, karena yang bisa melakukan sampai 2,5 juta cup per bulan itu tuh nggak banyak gitu di Indonesia. Sekarang you udah berapa? Kita 2,5 juta cup per bulan. 2,5 juta cup per bulan. Wow. Dan itu tuh sulit sekali gitu dari supply chain. Misalnya dari Muara ke Hilir, kita nyari biji kopinya yang bisa sampai 30 Supply ton segitu lebih banyak, sebulan ya. tuh nggak banyak gitu. Jadi kita actually tuh struggle banget untuk Sourcing. satu dari sourcing. Udah selesai sourcing, belum lagi manusianya yang mengerjakan kopinya. Human error tuh pasti terjadi gitu. Kalau misalnya ada orang bilang ke gue, aduh kok kopi kenangan hari ini nggak enak, itu gue udah tahu pasti ada yang terjadi. Makanya kita sedang mencoba supaya gimana caranya supaya rasa kopi kenangan nanti hari ini di Jakarta sampai besok misalnya lu minum di Singapura rasanya sama gitu. Konsisten. Itu konsistensi itulah yang kita cari. I see. Handlingnya memang we're hiring the right people and you have to have a system Yep. ya. Okay. Is there a mentor in your life yang make you wanna be this ambitious? Is there somebody that you think I wanna be that person? Mungkin bukan mentor seperti itu, tapi lebih ke Role model arah kalau mentor sebenarnya dari VC. Sequoia actually has been a very good mentor to me. Gitu, I learn a lot from Sequoia. Tapi kalau untuk role model sih, gue suka banget sama Jeff Bezos sama Jack Ma. Makanya gue juga mencoba masuk startup karena both of them are my role model gitu. Wow. Jack Ma dari guru bahasa Inggris kerja di KFC ditolak, tapi bisa sampai dengan hari ini, I think $400 billion company. Amazing. It's amazing gitu kan. Amazing. Jadi makanya gue inspired banget gitu bahwa you can be anyone who you wanna be. Yeah. Gitu. No matter what your background is. Kalau As Jeff long as you Bezos, are in the right business. That's right. Kalau Jeff Bezos, Jeff what Bezos attracts you to
Jeff Bezos itu tuh he dominates ya, benar-benar dominates everything, dan dia tuh always try to disrupt himself. Dia mulai dari jualan buku, evolusi jadi e-commerce, evolusi lagi masuk ke server. Itu tuh sebenarnya segala sesuatu yang dia tuh selalu mencoba untuk be better, disrupt yourself. If you don't disrupt yourself, someone else will. Gitu. Jadi makanya gue inspired sama founder seperti Jeff Bezos yang bisa pivot to many different business dan siap untuk rugi 10 tahun sampai akhirnya menjadi one of the most valuable company in the world. In the Gitu. world, that's right. You have a favorite quote you wanna share with our viewers? Oke, in any business, yang paling penting itu adalah customer first, employee second, and investor third. Itu very important in business. Karena kenapa? Customer is the one who pays for your product. You have to make sure mereka itu happy with your product gitu. Employee are the one who make sure that the product delivered to the customer itu baik dan benar. Apabila kedua ini kita lakukan dengan baik dan benar, otomatis investor itu akan datang karena artinya kita ada cuan, ada revenue gitu dari pegawai-pegawai dan juga dari produk kita gitu. Wow, bagus banget ya. Customer, employee, investor. Yeah, that's the order. Don't mix it up. Don't mix it up ya. Kadang orang kan kalau go IPO biasa investor dulu ya. Yeah. I have to be responsible to my shareholders nih. I have to jack up the numbers ya. But in bisnis yang sustainable, that's the order ya. That's 1, 2, the order. 3-nya ya. Yeah. Oh, that's very good. Terus your favorite book? Do you read any books? Favorite book Of all time? Of all time, okay. Zero to One is nice. Lalu How Alibaba Took the World is very good as well. Sama apa lagi ya? Udah ada lupa. Sapiens is nice juga, bagus. Homo Sapiens ya. Tapi yang gua paling sering baca setiap hari itu actually koran, dan koran yang gua baca itu actually bukan cuma koran dari Indonesia, tapi dari luar negeri juga. Karena menurut gua kalau lu mau membangun sesuatu yang visionary di Indonesia, lu nggak bisa limit your knowledge to local knowledge. Lu harus ada international wisdom juga. Jadi makanya gua semua aja tuh gua subscribe, Nikkei, Bloomberg, The Can, TechCrunch, Tech in Asia, semua gue subscribe, gue bayar semua karena menurut gue itu adalah suatu ilmu yang gak ada harganya gitu untuk membaca what is going on in the world. Is that one of your superpower and secret to success? You consume yourself with the right information. Yeah, of course, knowledge. To make the right decision kan ya. It's like Warren Buffett ya. Yeah, He Warren Buffett spends juga. most of his days just reading. Yeah, I know. 8 hours a day. Same thing with Bill Gates juga kan. Yes. Readers. Read, very important. I see. Ada success habits that you employ other than reading? Mungkin salah satu habit gue mencoba untuk 886. Jadi gue kerja dari 8 pagi sampai 8 malam. Don't work until too late karena menurut gue lu kalau kerja sampai terlalu malam juga lu nggak bisa mikir dengan baik dan benar. Yes. Jadi 6 itu ya 6 days of a week. Weekend juga gue coba kerja. Jadi totalitas lah untuk menjadi unicorn. Wih, luar biasa. Okay, so any other success tips you can give people? I think that's that ya. I think we cover pretty much everything dari habit, dari how to get your knowledge. Jadi the right principle in building a company. I think we pretty much sudah cover everything ya. Yes. Very good talk. Yes, very good talk. So that concludes our show. So thank you so much for Thank you for inviting me here. knowledge ini yang udah sharing. Saya yakin juga sangat amat bermanfaat bagi sobat-sobat yang baru saja lihat wawancara saya bersama Pak Edward Tirtanata. Kalau ada pertanyaan boleh comment below, and please don't forget to share this video for people who need it. Kita benar-benar say thank you nih ya for very generous. Banyak orang tuh udah sukses, gue nggak mau share ke siapa-siapa. He's very generous. He's willing to share his secret sauce gitu ya. So make sure ya, mulai hari ini udah nonton, jangan minum kopi lain, minumlah kopi kenangan. Bagus sekali, mantap. Oke. So sekian dari saya. Please don't forget to subscribe at Michael Ginarto and share to everybody that you know.
Because kenapa? It will be very worth it. You will get the best knowledge and it will propel you to success in life. Oke? Mantap. Oke, thank you Thank you, Pak Bo. Edward ya. Thank you. Makasih, Alright, makasih. Sukses, sukses. Thank you.